Oh, selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Baik, luar biasa. Sampai belum presentasi ya? Sebentar pinjam. Pada pagi hari ini kita presentasi terlebih dahulu ya. Marvel. Oke, Bilda. Saya Bu Adir. Dewi. Ada Bu. Junaidi. Priscilla. Sakit Bu. Aji. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang menghormati orang tua. Sebelum memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita bacakan secara bersama-sama ya. Bisa baca. Gak mungkin. Doa. Nama Bapa Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus yang baik. Hari ini kami belajar mengenai hormat kepada orang tua. Ajarilah kami untuk menyayangi mereka sebagaimana mereka selalu menyayangi kami anak-anaknya. Kami ingin meneladani Engkau ya Yesus yang selalu menghormati dan mengasihi Bapak Yesus dan Bunda Maria, karena Engkaulah Tuhan kami ini dan sepanjang masa. Amin. Nah, tujuan pembelajaran kita ini adalah untuk memahami 10 perintah Allah sebagai pedoman hidup sehingga memiliki rasa hormat kepada orang tua serta mewujudkannya melalui sikap dan tindakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak tahu nggak perintah Allah berapa yang berhubungan dengan pelajaran kita pagi hari ini? Aku tahu. Berapa? 4. Apa itu? Yang mengatakan? Hormatilah ibu bapak. Dia bilang kayak gitu sih. Dia diajarin setelah dia baca ya sama ibunya masih cilok dan kelas 4 SD. Apa tindakan anak-anak untuk menghormati orang tua? Siapa yang mau jawab? Priscilla mau jawab Bu. Priscilla mau jawab. Priscilla tadi mau jawab. Dobe tadi mau jawab. Masuk Petri. Salim Bu. Kalau mau berangkat sekolah salim dulu. Berangkat sekolah salim itu sama lagi. Kalau orang tua ngomong didengarkan. Iya, nggak boleh jawab. Apa yang Yolanda? Ngomong orang tua. Ya itu kan Masih. Mohon maaf ya, terima kasih. Sorry. nah, orang tua itu dan juga adalah perantara bagi kita untuk lahir di dunia ini. Itu yang mengandung, yang kita melahirkan dan merawat kita. Ayah itu yang menjaga kita, yang menafkahi kita. Bagus.
dan merawat kita dari tahap demi tahap perkembangan kita, mulai dari belajar jalan, terus itu belajar berbicara. Kalau Daniel tadi berarti dia terlambat dalam berbicara. Enggak, dia udah bisa. Oh, bisa. Udah bisa. Bukan dari berat Nggak bisa ya, tiba-tiba gitu. Kadang kita berarti kadang nggak bisa bicara, kadang bisa bicara. Terus kita juga diberikan kasih sayang. Ketika ngompol, kita mesti Enggak, gue nggak bilang nonton. oke, terus karena sakit kita dirawat agar cepat sembuh. Nah, sebagai anak-anak yang mengasihi orang tua, yang menghormati orang yang tua, sudah sepatutnya kita apa kalau itu makanya dengarkan dan jangan sendiri. Beruang. Berterima kasih. Boleh pergi. Terima kasih atas bimbingannya, atas didikannya, terus atas nasihat dan doa-doa pada anak-anaknya agar kita dapat mencapai cita-cita. Nah, kita akan membaca sebuah kisah kelihatannya. Saya mau membacakan satu Ini lagu slide. nggak sih? Ada juga. Oke, satu slide. Slay. Daniel satu slide. Satu baris. Satu paragraf ya boleh. Dari sister dari Neng dulu mungkin. Ya, bisa mengharumkan ibu ikhlaskan mata ini untuk anak-anak. kasih ibu kepada adalah tapi dikasihkan saya pasangan Selain lagu tersebut serasa merinding seluruh badan karena kasih ibu memang tiada duanya. Demi anaknya, sedikit ibu yang mengorbankan apapun yang dimilikinya. Diceritakan kembali dari mulut ke mulut dan ditulis secara dengan rapi dan menyentuh setiap hati pembacanya. Inilah salah satu kisah mengharukan yang menceritakan besarnya cinta seorang ibu yang rela mendonorkan mata untuk anaknya. Aku benci ibuku. Dia tak seperti ibu-ibu lainnya yang cantik dan bisa sebabkan. Aku selalu malu kalau berjalan dengannya. Kalau dia menjemputku di sekolah, ibuku memiliki satu mata. Penampilannya seadanya saja. Dia bahkan tak jarang mengenakan baju khusus yang sudah sobek beberapa bagian. Karena ayah telah meninggalkan kami dan tak menafkahi kami, akhirnya ibu melamar pekerjaan di sekolahku. Ia memasak di kantin demi melayani guru-guru dan murid di sana. Aku sering sekali berpura-pura tak mengenalnya, karena aku malu. Aku takut sekali bila teman sekelasku tahu bahwa ia adalah ibuku. Suatu hari, ia menyediakan makan siang di kantin sekolah untukku. Disajikannya di sebuah piring dengan penuh lauk dan dihiasnya dengan cantik. Tak lupa, ia menunjuk dan mengusap-usap kepalaku. Setelah menyodorkan sepiring makan siang itu, semua teman yang melihat langsung berkasak kusuk dan hal itu membuatku geram. Sepulang sekolah aku memarahinya habis-habisan. Kau tahu betapa malunya aku tadi? Kalau memang kau hanya ingin aku ditertawakan oleh teman-temanku, kenapa kau tidak mati saja? Kataku geram. Sejak saat itu ibuku lebih tahu diri. Ia berusaha menjaga jarak denganku kalau di depan teman-teman. Aku belajar keras untuk selalu mendapatkan ranking dan beasiswa. Aku ingin sekali segera keluar dari rumah ini. Lanjut dong, Aku berhasil mendapatkan pekerjaan top, menikah istri cantik. Ayo, Aku
tinggal di rumah yang cukup mewah dan besar. Ayat mana? Suatu hari Suatu hari tiba-tiba ibu mengunjungiku tanpa seizinku, membawakanku setermos sup hangat yang katanya dimasakkan khusus untuk anak-anakku. Melihatnya dengan mata satu yang mengerikan, anak-anakku kaget dan berteriak. Istriku langsung menggandeng anak-anakku pergi. Lagi-lagi aku dibuat malu dan tak tahu harus berbuat apa lagi. Aku sudah berbahagia dengan hidupku saat ini. Tetapi mengapa ibu malah mengacaukan hidupku? Aku mengusirnya pergi dan anak-anakku berteriak kegirangan saat tahu aku telah mengusirnya. Jangan pernah lagi berani datang ke rumahku dan menakuti anak-anakku, nenek tua geramku. Pada suatu siang, tenggelamku berkutip ke rumah dan menyampaikan secari surat kepadaku. Ini dari ibumu. Ibumu telah meninggal dunia, katanya. Aku ada di sini. Tidak menangis dan banyak orang. Aku hanya menerima salam itu dan tidurkan di meja kerja. Lalu aku merasa lagi bisa. Kemudian aku buka dan saling amplop tersebut dan kembali saya berterima dengan penuh kehangatan. Cinta anakku. Aku selalu memikirkanmu setiap waktu. Aku meminta maaf kalau saya tangguh di tempo hari. Ternyata malah mengganggu keluargamu dan menakuti anak-anakmu. Tapi aku sangat bahagia saat melihatmu sudah berubah. Sekalipun aku harus menanggung derita itu. Aku rela demi cintaku padamu. Aku tahu bahwa hidupku sudah tidak ada orang lain, sehingga aku harus minta maaf karena kau telah banyak menderita semasa kecilmu. Kamu sering kali malu karena memiliki ibu yang hanya punya satu mata ini. Ada satu hal yang ingin sekali diceritakan kepadamu. Saat kau masih berita, kau mendapat kecelakaan dan kehilangan salah satu mata. Sebagai seorang ibu, aku harus mengambil tindakan itu. Aku meminta dokter mengambil sebelah mata aku untukmu. Aku tahu bahwa aku tak akan dan tak akan pernah bahagia bila melihatmu harus menanggung ini sendiri. Sebab itulah aku selalu menjadi ibu yang menakutkan dan tak bisa membuatmu bangga. Ini aku bangga dengan pengorbananku ini. Aku bisa melihatmu menjadi orang yang sukses dan bahagia. Aku bahagia bisa membuatmu selalu melihat dunia. Berbahagialah selalu anakku dari ibu yang Ya boleh. Backsoundnya. Membaca dan mendengarkan kisah mengharukan tadi, anak-anak belajar untuk berdiskusi kelompok. Nah, kelompoknya dari Priscilla ke Feby, habis itu Feby, Valen ke Eva, kok Feby sih? Dan Miguel, Valen ke Eva, habis itu ini Suster Night sampai Nata. nggak dianggap. Kita lagi punya kan segini, ini mau satu. Waktunya tengah ya. Apa? Semuanya dijawab. Ibu izin toilet.
Yang bilang yang Karena dia tidak mau menerima ibunya kan. Tinggal sebagai anak yang berbakti apa yang semuanya Kamu kita punya tanggal dulu karena aku udah Bu. Sudah. kamu kan biasanya awal dulu. Jangan ngomong Tata. Kerjakan. Ibu, aku ibu nih gara-gara Itu boleh buat ibu dia tinggi Ya karena saya nanya. Bagaimana perasaan ibunya ketika dimarahi anaknya? Harusnya ibunya harus prepare ibu. Enggak sih, sedih, kecewa. Tapi ibunya juga salah tuh. Harusnya ibunya tuh ngasih tahu sama anaknya kalau sebenarnya mata yang ibunya nggak ada, yang mana yang buta itu anaknya. Mata anaknya yang buta. Cuma tidak mata ibunya. Nah, ya itu. Yang kedua, itu tidak lagi pegang mulut. Ya, baik ya buruk juga sih. Baiknya itu ibunya mau berkorban, buruknya itu ibunya nggak nyampe dari awal ke anaknya. Terus dari anaknya juga baiknya nggak ada, buruknya ada. Oh, baiknya anaknya nggak tahu ceritanya si ibu, lah buruknya anaknya nggak nanya. Yang ketiga, ya lebih baik nanya sih. Mendengar apa sih kalau orang apa ya? Iya ya, boleh membantah. Jangan membantah. Kalau selagi itu benar ya boleh dibantah. Itu ada baiknya ada buruknya. Kalau baiknya tadi ibunya mau berkorban kasih matanya ke anaknya. Lalu yang buruknya ya itu tadi anaknya kasar ibunya tidak mau menerima ibunya. Gitu Bu. Hah? Sebagai anak yang berbakti, apa yang seharusnya anak-anak lakukan untuk menghormati orang tua? Lebih menghargai keadaan orang tua sih Bu. Soalnya kan tadi dicerita anaknya nggak menghargai, terus pas ibunya sudah meninggal baru dia shock berat, kaget. Jadi harusnya dari awal dia harus menghargai keadaan orang tuanya dan menerima itu. Gitu. Nomor 3. Bagaimana perasaan ibunya ketika dimarahi anaknya? Tadi ibunya sedih ya waktu dimarahin sama anaknya. Dia shock karena anaknya kok bisa kayak gitu ke dia, padahal dia adalah ibunya. Jadi ibunya sedih. Terima kasih. Dia belum cebok. Oh, Miguel. Parah Miguel. Dia ngebrok. Ayo, nomor 2.
belum usia itu dari Hidupnya anak yang anak sudah tahu ya, nggak mungkin. jadi dia menangkap ibunya itu kayak emang jadi seperti itu. Apa lagi beda kita pergi kemarin? Di sini ada sih, tapi belum ada. Oh, boleh. Nomor 3 tereng. Tereng. Ini ada sih bacaan. Itu lebih bersyukur, mau orang tuanya ini cantik atau jelek, kaya atau miskin, tapi bersyukur dan menerima mereka seperti itu. Baik, terima kasih Bapak Indah. Nah, dari kisah yang sudah kita dengarkan dan kita belajar tadi mengingatkan kita bahwa kita harus mengasihi kita. Terus, karena kita pasti ibu dan bapak kita pasti selalu mengorbankan segalanya buat melengkapi apa yang akan kita capai. Misalnya dalam menggapai cita-cita. Nah, dalam kisah tadi juga menceritakan bahwa ibunya itu sangat berkorban, tapi di balik pengorbanannya itu dia dianggap tidak berharga bagi anaknya, bahkan kayak dikasihkan, bahkan anaknya malu memiliki ibu yang bisa dikatakan berkekurangan. Sebagai anak yang baik dan berbakti kepada orang tua, sebaiknya kita saya pada dia. Ibu ada yang Itu yang mau Di depan. kasih. Udah, itu yang mau dulu. Kenapa? Juwina. Makasih Bu. Makasih ya, Bu. Sebaiknya kita baik, sebaiknya kita menghormati orang tua dengan tidak membantah perkataan orang tua, habis itu menghargai orang tua dan bersyukur apapun bentuk fisik orang tua, apapun Beda ya? cantik, jelek, kekurangan, apapun orangnya. Nah, setelah membaca dan mendengarkan kisah tadi, anak-anak akan diberikan tugas. Nah, tugasnya itu anak-anak menuliskan surat untuk kedua orang tua yang mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih kepada Tuhan atas orang tua yang telah melahirkan, membesarkan dan mendidik dengan penuh kasih. Halo. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Ya Bu. Ada pertanyaan enggak terkait dengan pelajaran dan kerjaan rumah kita? Bu, saya tinggal di asrama. Mana Wisma? Kalau surat untuk suster boleh nggak? Karena suster saya agak galak Bu. Harus on time. Nah, saya tidak bisa saya pas Maksudnya apa ya? Kan orang tua saya nggak di rumah, apa harus tetap harus orang tua? Bisa dikompetkan enggak? Masih kecil. Hah? Bisa dikompetkan enggak? Orang tua saya nggak punya HP Bu. Ibunya di luar negeri. TKW. Tidak. Kalau emang nggak bisa dikirimkan ke orang tua, boleh dikasih ke yang jadi amo. Oh Bu, baik Bu. Yang di Amon. Nothing. Tipe. Oke, sudah tidak ada pertanyaan. Jadi berapa menit? Baiklah, kita tutup dengan doa penutup. Siapa yang akan memimpin Oh, SMP. doa penutup? Daniel. Kayaknya kita sini Daniel semua deh kayaknya. Daniel. Siapa nih? Jadi aku deh. Doanya spontan. Kita bersatu dalam doa dan dalam apa putra Roh Kudus. Amin. Berkati kami Tuhan. Terima kasih.
Demi Kristus Tuhan mengantara kami. Amin. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin.